Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Topik kali ini saya akan membahas tentang konsep dari ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan. Seorang nelayan mengetahui kondisi pasang naik setiap bulan purnama dan pasang surut setiap bulan mati. Akan tetapi, nelayan tersebut tidak mengetahui mengapa ada korelasi antara kondisi pasang surut dengan kondisi bulan. Pengetahuan berikutnya. Kita mengetahui air panas yang berada di dalam gelas akan menjadi dingin jika kita mendiamkan di udara terbuka untuk beberapa waktu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dalam pengetahuan baik oleh nelayan maupun kita, nelayan dalam hal ini memiliki pengetahuan keadaan pasang surut yang berkorelasi dengan kondisi bulan berdasarkan pengalaman pribadinya atau informasi yang diberikan secara turun-temurun. Akan tetapi, nelayan tersebut tidak memiliki ilmu pengetahuan untuk bisa menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi atau kenapa adanya korelasi antara pasang surut dengan kondisi bulan. Kita pun begitu, mengetahui air panas menjadi dingin karena pengalaman. Ya, ketika kita memegang gelas yang masih panas, airnya itu kita akan kaget dan sakit. Nah, jadi itu adalah proses pengalaman. Nah, kemudian untuk mengetahui konsep dari proses perubahan tersebut, itu namanya adalah penguapan, yaitu yang mana penguapan mengakibatkan air panas menjadi dingin karena energi panas meninggalkan fase cair dalam bentuk penguapan yang bisa terjadi di kondisi terbuka. Konsep tersebut disebut ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan ya bisa dijelaskan dengan contoh fenomena keseharian yang kemudian dapat dijelaskan secara ilmu. Jadi awalnya bentuknya adalah pengetahuan, lalu dipelajari, maka itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Di sini kita lihat air panas dalam cangkir yang kemudian berubah menjadi air dingin karena kita tinggalkan di tempat terbuka selama beberapa saat. Nah, perubahan air panas ke air dingin ini melalui proses penguapan. Perubahannya tersebut dijelaskan dalam keilmuan fisika. Kita perhatikan video berikut ini. Video ini menjelaskan bagaimana perubahan dari air panas menjadi air dingin terkait dengan partikel-partikel yang bergerak dari yang bentuknya tidak stabil ya menjadi bentuk yang stabil. Terkait juga dengan pergerakan energinya atau kinetic energy. Dilihat di sini dari partikel-partikel yang tidak stabil ya akan mentransfer menuju atau bergerak menuju ke partikel yang lebih stabil. Partikel yang tidak stabil digambarkan dengan bola warna merah di sini yang kemudian mempengaruhi partikel yang stabil, bola yang berwarna biru. Nah, transfer dari partikel yang tidak stabil menjadi stabil itu akan merubah bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya karena ada beberapa proses eksternal.
sedikit penjelasan terkait video tadi ya. Suatu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan, di mana berikut penjelasannya. Partikel energi pada air panas ya bergerak lebih aktif atau yang tidak stabil dibandingkan pada air dingin yang lebih stabil. Partikel bergerak dari yang tinggi ke yang rendah, dari yang tidak stabil ke yang stabil, yang kemudian terjadi perubahan energinya dari bentuk padat menjadi cair, atau bisa juga dari cair menjadi padat, atau dari cair menjadi uap. Masih ingat tidak dengan pelajaran ini? Hal ini dipelajari dalam keilmuan fisika. Jadi dari pengetahuan tadi yang kita ketahui tentang kegiatan sehari-hari, kemudian dipelajari atau dikaji menjadi ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan fisika dasar. Nah, beda pengetahuan dan ilmu pengetahuan terletak pada di mana pengetahuan itu adalah bahan dari ilmu yang baru bisa menjawab tentang apa atau bagaimana proses itu terjadi. Sedangkan ilmu pengetahuan menjawab tentang mengapa, ya, bagaimana suatu kenyataan atau kejadian itu dapat dijelaskan. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan dalam suatu bidang tertentu yang disusun secara sistematis menggunakan metode keilmuan, dapat dipelajari dan diajarkan, serta memiliki nilai guna tertentu. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu rasional dan teruji. Pengetahuan dapat disebutkan sebagai ilmu karena pengetahuan tersebut mempunyai ruang lingkup atau objek yang dapat memenuhi syarat keilmuan. Lalu pengetahuan dapat dipelajari secara terstruktur atau sistematis yang mengikuti kaidah atau aturan teori-teori yang bisa dijelaskan secara logis dan empiris. Artinya bisa dijelaskan secara fakta. Karena lagi pengetahuan memiliki metodologi riset. Jadi dalam proses mengkaji untuk menjadi ilmu ada metodologi risetnya. Bisa dikritik dan juga dapat diaplikasikan. Lalu dapat juga menjawab tentang mengapa suatu kenyataan itu terjadi. Fungsi dari ilmu pengetahuan adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi. Karakteristiknya itu rasional, logis, objektif, dan terbuka. Jadi kalau tidak bisa dijelaskan secara logis maupun rasional, itu tidak bisa kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Lalu sikap ilmiah yang dimiliki oleh seorang ilmuwan itu adalah sikap ingin tahu, kritis, objektif, dapat menilai benar dan salah dengan memperhatikan baik buruk bagi kemanusiaan. Nah, tahap terbentuk ilmu pengetahuan ya. Dari tadi yang pengetahuan menjadi ilmu, yang pertama, ilmu itu sendiri mempelajari fenomena. Nah, fenomena-fenomena tersebut kemudian ditransfer menjadi konsep dan variabel. Konsep dan variabel dipelajari hubungannya melalui suatu metode yang sistematis ya, bersifat logis sehingga terbentuk suatu hipotesis. Lalu hipotesisnya diuji secara empirik atau secara ilmiah, lalu disusun menjadi suatu fakta. Nah, jaringan fakta tersebut membentuk teori-teori. Teori-teori inilah yang kemudian menjadi suatu ilmu.
Di dalam ilmu pengetahuan sendiri bisa dibagi menjadi ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan rekayasa dan juga ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari di bidang geodesi dikenal juga dengan ilmu pengetahuan alam atau dalam bahasa Inggrisnya adalah science, yang berasal dari bahasa Latin scientia dari bentuk kata scire yang berarti mempelajari. Menurut Kamus Webster, pengetahuan atau ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pengetahuan yang melingkup suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam. Jadi, kata kuncinya adalah pengetahuan yang dibuktikan atau dikaji sesuai dengan hukum-hukum alam. Sedangkan menurut Hans Rensburg, pengetahuan itu ada sifat memprediksinya. Ilmu pengetahuan alam itu ada sifat memprediksinya. Cakupan dari ilmu pengetahuan alam atau juga dikenal science, ya. Yang pertama itu mempelajari objek. Objek di sini bisa manusia, kehidupan, benda mati, dan alam semesta. Benda mati ini dimaksudkan adalah berbagai hal yang ada di sekitar lingkungan atau sekitar objek dari manusia. Lalu dilihat gejala alam dan juga persoalannya, yaitu cara mempelajari dan perkembangannya. Contoh, kita di bidang geodesi mempelajari bagaimana bentuk dari rupa bumi kita, ya. Itu kan bumi kita ini kategorinya sebagai fenomena alam atau hal-hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Lalu cakupan sains yang lainnya adalah sikap ilmiah, yang dimana bisa membedakan fakta dan opini. Jadi ada faktor argumentasinya, kemudian ada rasa keingintahuannya, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Cakupan sains yang berikutnya yaitu yang nomor 3, adanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah cara untuk mendapatkan atau menemukan pengetahuan yang benar dan bersifat ilmiah. Cakupan sains yang keempat yaitu hasil dari pelajaran atau ilmu pengetahuan sains itu sendiri menghasilkan produk-produk ilmiah, baik itu berupa konsep, prinsip, teori maupun aplikasinya. Kita sering mengenal adanya sains, ya, sains atau ilmu pengetahuan alam di sini versus teknik. Tanpa sains, maka teknik atau rekayasa tidak akan berjalan. Sains itu sendiri mempelajari bagaimana kita mengetahui atau bagaimana kita mengkaji hal-hal yang bersifat teoritis, ya, terkait di sini terkait hal-hal atau objek-objek, baik itu proses di alam gitu ya, lalu juga alam itu sendiri gitu ya, dipelajari secara teoritis ya, yang kemudian dikenal sebagai sains. Kemudian di dalam teknik atau rekayasa, bagaimana aplikasi dari sains itu sendiri digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di bidang geodesi kita mempelajari tentang bentuk dari permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi ini tidak sepenuhnya bulat gitu ya, atau tidak bulat. Nah, di bumi ini sendiri banyak permukaan bumi itu sendiri tidak rata ya, kemudian bentuknya elipsoid dan juga permukaan buminya tidak rata. Kondisi tersebut mempengaruhi
bagaimana ketika kita menghitung jarak dari satu titik ke titik yang lainnya di permukaan bumi, tidaklah hanya sekedar menarik garis lurus. Nah, kemudian untuk bisa menghitung jarak tersebut, kita perlu mempelajari bagaimana sistem koordinat. Dari sistem koordinat tersebut, kemudian ada pendekatan secara ideal di mana kita melihat bumi secara elipsoid gitu ya. Kemudian bumi ini tidak rata dengan menggunakan beberapa pendekatan matematis, beberapa teori terkait bentuk permukaan bumi, maka jarak dari satu titik ke titik yang lainnya dapat dihitung. Nah, proses mengkaji tadi itu bisa dengan aplikasi atau bukan dengan aplikasi, maksudnya merupakan bentuk dari aplikasi teori yang tadi dikaji dalam keilmuan sains tadi. Jadi kalau rekayasa itu lebih bagaimana teknisnya atau bagaimana aplikasinya dari teori yang sudah dipelajari dalam keilmuan sains. Lalu selanjutnya sains versus teknik di sini. Jadi sains itu adalah pencarian yang terus-menerus untuk mendapatkan pengetahuan yang saintifik, yang hasilnya dalam bentuk teori. Lalu atau pemahaman juga bisa. Kemudian teknik atau rekayasa merupakan aplikasi dari sains tersebut dengan tujuan untuk kepraktisan. Sains dan teknik itu harus bekerja bersama-sama. Perkembangan lanjut dalam sains dan teknik saling bergantung satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang bisa kasih contoh tentang hal ini? Nah, sampai di sini untuk materi ilmu pengetahuan. Saya sudah menjelaskan bagaimana teori dan konsep-konsepnya. Semoga bisa dipahami dan saya harapkan kalian mempelajari lebih lanjut lagi terkait ilmu pengetahuan ini, ya. Terutama kita sebagai orang geodesi yang mempelajari tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan alam atau sains yang kemudian diaplikasikan dalam keteknikan geodesi. Any question? Atau ada beberapa pemahaman yang ingin dibagi? Baik, saya tunggu pertanyaannya. Saya akhiri untuk topik pertama ini, konsep dari ilmu dan pengetahuan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.